seputar naskah-naskah di Indonesia. Sampai sebelum abad ke-14, tradisi tulis di Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan di India. Berbagai teks yang muncul sejak abad ke-7 Masehi sangat kuat dipengaruhi oleh agama Buddha dan menggunakan bahasa Sanskerta. Maklum, saat itu Sriwijaya merupakan pusat pelajaran agama Buddha dan bahasa Sanskerta yang terkenal di seluruh Asia. Sebelum berlanjut pada pembahasan berikutnya, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Haji Dedi Supriyadi SAGM HUM sebagai dosen pembimbing mata kuliah teori filologi yang akan kami pelajari pada semester 5 ini. Oke, mari kita lanjut pembahasannya. Pada perkembangan berikutnya, model-model teks Sanskerta ini pula yang banyak mewarnai corak penulisan teks asli dalam bahasa Jawa kuno. Meski bahasa Sanskertanya telah mengalami vernakularisasi sehingga memiliki karakter tersendiri dibanding kaidah aslinya yang berasal dari India. Hingga pada abad ke-10, pengaruh agama Hindu-Buddha masih sangat kuat mewarnai tradisi tulis naskah di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Pulau Bali. Naskah sastra dan agama pada kurun waktu tersebut ditulis dengan bahasa Jawa kuno, Jawa Tengahan, dan bahkan Sanskerta di atas daun lontar yang tradisinya terus berlanjut hingga abad ke-15. Salah satu perubahan penting dalam sejarah dan tradisi tulis naskah di Indonesia adalah ketika penetrasi Islam semakin kuat mulai abad ke-13, serta telah digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa politik, dagang, bahasa agama, dan budaya sejak beberapa waktu sebelumnya. Pada abad ke-14, tradisi penulisan naskah Melayu dengan menggunakan aksara Jawi mulai mendominasi, khususnya di beberapa bandar di kedua sisi Selat Malaka. Akan tetapi, pada masa ini jejak-jejak aksara pra-Islam masih dapat ditemukan. Beralih ke pembahasan utama kita, yaitu tentang pengertian filologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filologi memiliki makna ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. Iya, filologi memang dapat didefinisikan juga sebagai kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis. Ia adalah gabungan dari kritik sastra, sejarah, sekaligus linguistik. Nah, sedangkan secara etimologisnya, filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philologia, yang terdiri dari dua kata yaitu philos dan logos. Philos berarti yang tercinta atau affection, love, beloved, dear, friend. Sedangkan logos memiliki arti kata, artikulasi, alasan atau word, articulation, dan reason. Kata filologi sendiri mulai masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris itu pada abad ke-16 dalam pengertiannya sebagai love of literature atau menyukai kesusastraan. Istilah dalam bahasa Latinnya yaitu philologia, dapat juga diartikan sebagai love of learning atau senang belajar. Nah, mulai abad ke-19, pengertian love of learning and literature juga dapat dipahami dalam pengertian sebagai kajian atas sejarah perkembangan bahasa atau the study of historical development of languages. Dalam tradisi Arab, aktivitas filologi dikenal dengan istilah tahqiq. Kata ini sebelumnya tidak pernah digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas ilmiah terkait penelitian teks, melainkan secara umum didefinisikan sebagai ihkam al-syai' atau menilai atau menghakimi sesuatu. Nah, belakangan ini setelah aktivitas mengkritisi teks terus berkembang, kata tahqiq dipakai untuk menerjemahkan kata kritism dalam bahasa Inggris atau juga critique dalam bahasa Prancis. Filologi umumnya akan menelusuri sejarah teks dan menyiapkan sebuah edisi melalui sejumlah tahapan metodologis yang bertujuan untuk menghadirkan teks siap baca. Sementara pengkaji naskah lain mungkin hanya berkepentingan dengan pemaknaan teksnya secara umum. Dalam pengertian yang sangat umum, filologi juga dapat dianggap sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu humaniora yang memfokuskan perhatiannya pada aspek bahasa sastra, terlebih yang termasuk dalam kategori bahasa dan sastra klasik. Tentu saja, aspek dalam bahasa dan sastra yang menjadi kajian filologi juga sangat luas, mencakup tata bahasa, retorika, penafsiran pengarang, dan kritik teks. Dalam lingkup inilah, definisi Baroroh Barit dapat diletakkan, yakni bahwa filologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan suatu bangsa berdasarkan bahasa dan kesusastraannya.
Akan tetapi, dalam pengertiannya yang lebih khusus, filologi dipahami sebagai cabang ilmu yang mengkaji teks beserta sejarahnya atau tekstologi, termasuk di dalamnya melakukan kritik teks yang bertujuan untuk merekonstruksi keaslian sebuah teks, mengembalikannya pada bentuk semula, serta membongkar makna dan konteks yang melingkupinya. Biasanya, upaya rekonstruksi ini diterapkan pada teks-teks yang terdapat di dalam naskah kuno dengan menggunakan metode tertentu dan didasarkan pada variasi bacaan yang terdapat dalam sejumlah salinan. Selanjutnya, tujuan filologi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum, di mana yang pertama itu ada mengungkapkan produk masa lampau melalui peninggalan tulisan. Lalu mengungkapkan fungsi peninggalan tulisan pada masyarakat penerimanya, baik pada masa lampau ataupun masa kini. Kemudian ada mengungkapkan nilai-nilai budaya di masa lampau. Ada lagi tujuan khususnya. Yang pertama mengungkapkan bentuk mula teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau, mengungkapkan sejarah perkembangan teks, mengungkapkan sambutan masyarakat terhadap suatu teks sepanjang penerimaannya, dan terakhir menyajikan teks dalam bentuk yang terbaca oleh masyarakat masa kini, yaitu dalam bentuk suntingan. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Siti Masrifa dan dua rekan saya Salma Yani Rahyar dan Royhan Azra Sidik pamit undur diri and see you next time.